Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 dengan renungan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 yang berkata sebagai berikut. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menjumpai satu nasihat Rasul Paulus untuk orang-orang percaya, di mana dia katakan akhirnya, yaitu dia mau menekankan sekarang kita harus kuat. Dalam kehidupan ini dibutuhkan kekuatan. Sebagai orang percaya dalam berjalan dan menjalani kehidupan ini, kita tahu bersama Ayub katakan manusia seperti orang yang perang. Dan oleh sebab itu kita butuh kekuatan. Rasul Paulus katakan kita selalu harus kuat di dalam Tuhan. Mulai sekarang, karena ayat-ayat selanjutnya membicarakan bagaimana orang percaya harus melengkapi dirinya dengan senjata perang, alat-alat untuk membawa dia kepada kemenangan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa kita harus kuat kalau kita punya perlengkapan ada? Kita punya perlengkapan siap, buat apa lagi kita perlu kekuatan fisik semata? Karena kekuatan alat-alat perang ada. Tapi kita tidak sadar, Alkitab katakan kita harus kuat karena si penggoda itu selalu ada. Dan Alkitab mencatat, iblis itu selalu mencari kesempatan yang baik. Jadi sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus tahu bahwa kenapa kita harus kuat, karena selalu ada peluang yang dicari oleh iblis untuk memperdaya kehidupan kita. Hal yang kedua, kenapa kita perlu kuat? Karena ternyata kita hidup di zaman akhir ini, Alkitab sudah katakan masa yang sukar. Dan dalam menghadapi masa yang sukar, saya dapat katakan keadaan tidak pernah selalu sama. Kesukaran yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu dibandingkan dengan kesukaran zaman sekarang, terjadi banyak perubahan, peningkatan. Dan itulah kenyataan yang kita tidak dapat pungkiri. Sebab itu kita harus kuat, karena keadaan tidak selalu sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Paulus katakan kamu harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena keadaan tidak pernah sama, selalu berubah-ubah, selalu berubah. Pada zaman presiden pertama kita, presiden kedua, ketiga, dan seterusnya, kita melihat gejolak, perubahan yang terjadi, kesukaran yang terjadi selalu berbeda. Dan itulah sebabnya keadaan tidak pernah sama. Maka kita harus kuat. Nah, yang terakhir, kita harus tahu bahwa hanya yang kuatlah yang bisa menang mengatasi setiap persoalan hidup. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang baru ini kita diingatkan kuat di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang kuat yang punya peluang untuk menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan, masalah di hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Bapa, karena kami percaya hanya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami mohon kekuatan baru dari Tuhan menjadi bahagian kami, karena kami tahu setiap hari ada pergumulan kami. Masalah kami hari ini hanya untuk hari ini. Sebab itu kami butuh kekuatan
untuk hari ini dalam menjalani kehidupan kami. Karena tidak sedikit tantangan-rintangan yang kami akan hadapi, dan tidak semua hari akan sama keadaan yang kita harus jalani. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam menjalani hidup ini di hari yang baru ini, kami ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang kami akan hadapi, kami tetap percaya kekuatan dari Tuhanlah yang membuat kami boleh mencapai kemenangan dan keberhasilan. Sebab itu Bapa, tolong kami, umat Tuhan yang ada, yang telah mengikuti renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami tetap berada di dalam Engkau sebagai sumber kekuatan kami untuk menghadapi hari-hari yang selalu berubah-ubah. Dan kami percaya kekuatan Tuhan makin hari makin bertambah di dalam kehidupan orang yang mengandalkan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan yang setia. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa besok hari Minggu tanggal 12 April 2020 jam 8 pagi kita jumpa lagi dalam ibadah live streaming, dalam mengikuti acara Kebangkitan Yesus yang saudara dapat mengikuti melalui YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel supaya saudara dapat mengikuti seluruh rangkaian firman Tuhan yang dibagikan melalui pelayanan ini. Tuhan memberkati kita.